Oke, baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan. Waalaikumsalam. Baik, untuk sesi Vicon kita yang kedua ya. Ini seharusnya kita mulai di minggu ketiga, tapi mohon maaf karena saya berhalangan. Ada tugas dari Pak Kaprodi untuk melakukan sidang terhadap mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengajukan tugas akhir. Baik, untuk sesi Vicon yang kedua ini, kita akan membahas mengenai, sebetulnya topik utamanya itu adalah capital budgeting ya. Jadi tentang penganggaran modal, yang mana penganggaran modal ini mencakup yang terdiri dari analisis keputusan investasi dengan berbagai metodenya. Jadi kita akan menilai investasi dengan beberapa metode, gitu ya. Jadi fokusnya adalah penilaian investasi. Baik, nah ini adalah capaian pembelajaran yang mungkin rekan-rekan juga sudah, ini kan sudah di-download ya materinya ya rekan-rekan ya. Karena gini yang sebetulnya kan yang megang koordinator itu Pak Wahyu. Cuman kita tahu Pak Wahyu itu bagaimana sibuknya. Jadi saya kasih PPT saya yang belum. Selalu kecil di suaranya. Kedengeran itu. PPT-nya itu belum Pak Wahyu itu ngeseret selalu terlambat. Jadi saya berikan PPT yang saya buat dulu. Nanti mungkin ini ada beberapa bagian yang tidak ada di di LMS, sehingga nanti akan saya share setiap kali setelah selesai Vicon akan saya share PPT yang saya berikan. Cuma hampir sama dengan PPT yang sudah diberikan di LMS ya. Itu ya rekan-rekan. Kita masuk ke dalam pokok bahasan kita, yaitu karena ini mencakup capital budgeting, yang artinya di sini adalah penganggaran modal, maka rekan-rekan perlu tahu nih apa sih penganggaran modal. Jadi di sini saya masukkan capital budgeting adalah the process a business undertakes to evaluate potential major project or investment. Artinya di sini penganggaran modal adalah proses yang digunakan dalam bisnis untuk mengevaluasi potensi proyek atau investasi ya. Untuk apa di sini investasinya? Bisa membangun pabrik baru atau mengambil saham besar di usaha luar gitu. Adalah bentuk-bentuk contoh yang biasanya di sini memerlukan penganggaran modal sebelum disetujui atau nanti bisa jadi ditolak oleh manajemen, maka diperlukanlah penilaian investasi gitu ya. Jadi penganggaran modal ini fokus utamanya untuk mengevaluasi potensi proyek atau investasi gitu ya. Di dalam Mohon maaf ya, saya mute dulu. Oke, jadi kita masuk ke dalam definisi dan tujuannya. Jadi penganggaran modal adalah proses perencanaan dan evaluasi investasi dalam aset tetap yang berjangka panjang. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui investasi yang tepat dan efisien. Nah, pentingnya penganggaran modal ini adalah melihat bagaimana penganggaran modal dapat mempengaruhi kelangsungan jangka panjang perusahaan dan pentingnya dalam strategi. Maka ketika kita membahas penganggaran modal, tentunya untuk mengevaluasi investasi, maka kita akan melihat tidak hanya investasinya dalam bentuk investasi kan dibagi menjadi dua ya, real dan finansial. Nah, investasi itu kadang-kadang didefinisikan sebagai proyek. Jadi pertama dalam proses penganggaran modal adalah kita melakukan identifikasi proyek. Cara-cara mengidentifikasi proyek investasi potensial berdasarkan strategi dan kebutuhan bisnis. Kemudian kita nanti harus melakukan estimasi arus kas, yaitu metode untuk mengestimasi penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut.
Kemudian melakukan penilaian dan seleksi proyek. Nah, ini masuk ke dalam teknik penilaian investasinya, termasuk nilai waktu uang dan resiko. Nah, ada beberapa, nanti kita melihat beberapa metode yang bisa kita gunakan beserta kelebihan dan kekurangannya. Apakah dia model ini bisa digunakan ataukah memerlukan model lain untuk menunjang hasil penilaian investasi tersebut. Nah, kemudian kita juga perlu tahu nih, karena kan menilai investasi, maka perlu tahu apa sih investasi. Jadi investasi atau investment di sini merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Nah, cakupannya luas sekali nih kalau investasi. Tidak hanya di bentuk real, baik itu tanah, kemudian bangunan. Silakan yang masih di tempat kerja tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa didengarkan lagi rekamannya. Ini sudah saya record kan ya. Nah, inilah apa yang namanya investasi. Jadi investasi itu melibatkan penggunaan modal ya, atau uang untuk proyek atau aktivitas yang diharapkan menghasilkan keuntungan positif tentunya seiring berjalannya waktu. Nah, modelnya apa saja? Kita masuk ke modelnya. Yang pertama sekali, untuk model penilaian investasi dikenal sebagai Accounting Rate of Return atau ARR. Ini paling mudah model penilaian investasi yang digunakan, tapi kalau kita lihat ARR ini apakah cocok untuk melakukan penilaian investasi atau tidak, nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ARR ini mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Jadi mengukur tingkat pengembalian investasi dengan membandingkan keuntungan. Nah, keuntungannya ini tentunya keuntungan bersih. Artinya sudah sudah dikurangi oleh pajak ya. Jadi keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih sesudah pajak. Jadi disebutnya earning after tax. Jadi keuntungan bersih sesudah pajak adalah earning after tax. Di mana bisa kita dapat data earning after tax? Tentunya dapat di laporan laba rugi. Nah, hasil dari perhitungan ARR ini merupakan angka relatif yang berbentuk prosentase. Kita masuk ke dalam contohnya. Saya pakai contoh di sini Sari Delima sedang menilai 2 buah proyek A dan B yang masing-masing membutuhkan nilai initial investment atau investasi awal, yaitu proyek A-nya adalah 6 juta, proyek B-nya adalah 7,2 juta. Umur ekonomis masing-masing proyek adalah 6 tahun. Jadi untuk proyek A 6 tahun, proyek B 6 tahun. Nah, ini ada initial investment-nya, proyek A 6 juta, proyek B 7,2 juta. Kita lihat lagi rumusnya. Average earning after tax dibagi dengan average investment. Artinya kita perlu mencari nilai ini dulu kan, ini pertama. Kemudian kita cari data yang kedua. Cari dulu average earning after tax, kemudian average investment. Kalau dua-duanya sudah diketahui, baru kita cari accounting rate of return-nya. Nah, untuk menghitung accounting rate of return, kita kan harus mencari average earning after tax. Artinya kita perlu menggunakan data dari proyeksi earning after tax dan arus kas masuknya untuk masing-masing proyek. Nah, ini sudah ada datanya, rekan-rekan nggak perlu cari lagi. Di sini ada untuk proyek A dengan initial investment atau investasi awalnya 6 juta. Kita lihat earning after tax-nya ini untuk 6 tahun ini sama, tidak fluktuatif, artinya dia sama ya, konstan dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Begitu pula dengan cash inflow.
dia sama, tidak fluktuatif atau artinya konstan 2 juta sampai di tahun ke-6 2 juta. Nah, kalau kita lihat untuk proyek B bagaimana? Earning after tax-nya itu ternyata berubah-ubah atau fluktuatif dan cash inflow-nya pun sama. Dia berubah-ubah ya. Tidak sama dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Nah, average earning after tax. Nah, ini kita perlu cari berarti karena average di judulnya berarti artinya rata-rata ya kan, rata-rata dari laba bersih sesudah pajak. Nah, bagaimana cara mencarinya? Berarti kita totalkan dulu ini earning after tax-nya berapa, baru kita bagi sesuai dengan jumlahnya. Nah, ini sudah ada ya, rata-ratanya 1 juta. Untuk proyek A, proyek B berapa? 900.000. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, nah ini, average earning after tax, yaitu sigma earning after tax atau jumlah earning after tax dibagi N. Diketahui proyek A 1 juta, proyek B 900.000. Sudah satu data yang kita temukan, yaitu average earning after tax. Nah, untuk menghitung counting rate of return, berarti kita cari satu lagi, yaitu average investment-nya. Nah, average investment kita bisa bagi investasi awal dibagi 2. Jadi, berapa initial investment-nya tinggal dibagi 2. Atau misalkan data yang kita punya ada investasi dan nilai sisanya. Jadi ada nilai investasi awal serta nilai sisa. Nah, kadang-kadang ditemukan ini. Jadi tidak usah bingung untuk menghitungnya, tinggal investasinya ditambahkan nilai sisa dibagi 2. Gitu ya. Nah, ini sudah dihitung. Kalau rekan-rekan tadi lihat lagi, hitung samakan dengan hasil ini. Berarti kalau average investment proyek A, kan kita lihat di sini investasi awalnya kita investasi A kan 6 juta ya, tinggal dibagi berarti 6 bagi 2 3 juta. Kemudian yang itu kalau nggak salah tadi 7,2 juta ya nih. Berarti 7,2 bagi 2 ya, ini 7 juta. Hasilnya 3.600.000. Sudah dapat nih kita datanya untuk average dari earning after tax dan average investment-nya. Tinggal masukkan ke dalam perhitungan accounting rate of return. Maka didapat proyek A sebesar 33,33% dan proyek B adalah 25%. Nah, ini keputusannya bagaimana nih? Kalau misalkan kita sebagai manajer keuangan diminta untuk menilai investasi dari proyek yang diajukan. Ada 2 proyek A dan B. Kalau hasilnya seperti ini, maka kita harus putuskan. Nah, dari hasil perhitungan di atas, maka tampak bahwa terlihatnya kan A ini lebih baik ya, karena hasil nilai dari accounting rate of return memang yang lebih baik itu yang lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi daripada proyek B 25%. Jadi dari hasil perhitungan di atas maka tampak bahwa proyek A lebih baik daripada proyek B karena accounting rate of return-nya lebih besar dibandingkan dengan proyek B. Nah, di sini kalau kita telaah lagi ternyata kan ARR ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kita lihat kelebihannya dulu. ARR ini mudah dalam diterapkan. Kemudian input utama yang harus diperoleh adalah investasi, ya kan, initial investment-nya, kemudian proyeksi EAT-nya yang mudah sekali kita lihat atau kita dapat dari laba rugi. Ini kelebihannya ini saja, tapi kalau misalkan kita lihat lagi, kalau dengan hanya ARR kita nilai, ternyata ada kekurangannya. Kenapa? Karena di sini dia tidak memasukkan nilai waktu atau time value of money-nya. Dia hanya, jadi dia mengabaikan nilai waktu atau time value of money. Kemudian hanya menitik beratkan masalah akuntansi sehingga kurang memperhatikan data aliran kas dari investasi. Kemudian kurang memperhatikan jangka waktu investasi. Jadi kalau kita melakukan penilaian hanya menggunakan ARR ini saja, maka dirasa ini belum belum kuat untuk menilai
apakah investasi A itu lebih bagus daripada investasi B. Maka dikatakan kita perlu melakukan penilaian lagi dengan metode lain gitu. Maka di sini ada metode-metode yang memang nanti akan membantu manajer keuangan dalam menilai sebuah pengajuan proyek. Nah, di sini ada contoh atau latihan mandiri, mungkin rekan-rekan nanti ini saya share, rekan-rekan bisa coba ya lakukan perhitungan secara asinkron atau mandiri. Nah, dari RRR yang dirasa masih belum cukup untuk melakukan penilaian investasi, muncullah payback period. Jadi metode payback period. Ini merupakan perhitungan atau penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment atau investasi awal dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Jadi kita akan melihat apakah ketika kita mengeluarkan nilai investasi dengan proyeksi cash inflow yang sudah kita misalkan prediksikan, berapa lama modal kita akan kembali gitu ya. Kapan, berapa lama modal yang kita investasikan ke dalam sebuah proyek akan kembali lagi. Jadi balik modalnya kapan gitu. Nah, kita masih gunakan contoh yang sama dengan menggunakan contoh perusahaan Sari Delima yang disajikan sebelumnya. Maka kalau kita hitung dengan menggunakan metode payback period, yaitu kita bagi antara initial investment, jadi investasi awalnya dibagi dengan cash inflow atau arus kas dikalikan 1 tahun. Nah, ini hanya bisa digunakan kalau cash inflow-nya atau CI ya, CI lah, ini konstan. Konstan artinya sama semua ya setiap tahunnya. Ini saya mana ya pennya ya? Enggak saya tulis. Konstan ya. Jadi hanya bisa digunakan jika kita memiliki cash inflow yang sama dari tahun yang kita gunakan. Jadi dari tahun awal sampai tahun akhirnya itu sama. Maka bisa digunakan rumus ini. Nah, kalau kita pakai Sari Delima tadi, mungkin proyek A kita bisa hitung langsung ya, karena dia memiliki cash inflow yang sama. Jadi, initial investment-nya 6 juta, kan ini initial investment ya. Investasinya kemudian dibagi dengan cash inflow-nya yang sama juga. Jadi, investasinya 6 juta dibagi dengan arus kas masuk setiap tahunnya sama dikalikan 1 tahun. Maka untuk proyek A, payback periodnya adalah 3 tahun. Jadi modal kita akan kembali atau investasi yang dana investasi yang kita berikan untuk proyek tersebut akan kembali dalam waktu 3 tahun gitu ya, akan tertutup dalam waktu 3 tahun. Nah, perhitungan di atas yang menghasilkan payback period selama 3 tahun menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan dalam proyek A akan dapat tertutup selama 3 tahun. Ini untuk proyek A. Nah, bagaimana dengan proyek B? Karena kalau kita gunakan rumus ini tidak bisa, maka kita gunakan rumus lain. Nah, jadi ada treatment khusus untuk si proyek B. Jadi dalam hubungannya dengan proyek, maka cara di atas tidak dapat digunakan karena pola cash inflow proyek B kan tidak sama dari tahun ke tahun. Nah, untuk menentukan payback period proyek B maka perhitungan cash inflow yang diperoleh perlu dilakukan satu persatu. Nah, ini sedikit coba saya back lagi terkait cash inflow-nya ya. Ini kan rekan-rekan lihat ya. Ini cash inflow proyek B itu berubah-ubah. Yang pertama adalah 4,5 juta, kemudian 2,2, 2 juta. Ini karena dia tadi 3 tahun ya, kembali kita coba lihat. 4,5, 2,2, 2 juta. Maka coba kita hitung untuk payback period proyek B. Initial investment-nya adalah 7,2 juta. Cash inflow tahun pertama adalah 4,5. Maka kita lihat hasilnya di tahun pertama apakah sudah kembali gitu ya, sudah tertutup
untuk initial investment-nya ternyata belum tertutup, masih ada 2.200.000 ya. Kemudian tahun kedua, kita masuk ke tahun kedua dengan cash inflow-nya adalah 2.200.000. Apakah sudah tertutup investasi awal kita? Ternyata masih sisa 500 lagi nih sebelum memang tertutup nih initial investment kita. Jadi pemasukannya masih ada kurang 500.000. Nah, di tahun ketiga masuk cash inflow-nya adalah 200.000. Nah, ternyata 2 juta. Nah, di tahun ketiga ternyata ini initial investment kita akan tertutup. Jadi sebelum tahun ketiga ini, tahun ketiga lebih itu malah ada kelebihan 1.500.000. Nah, akhirnya kita harus menghitung dong. Di tahun ketiga kan masuk 2 juta. Nah, belum tertutupnya 500.000. Nah, ini kira-kira berapa bulan sih gitu kan sebelum masuk ke tahun ketiga. Jadi kalau kita hitung ini ada 2 tahun, tahun pertama, tahun kedua. Nah, sebelum masuk tahun ketiga ini ada 500.000 yang kira-kira akan tertutupnya berapa lama, berapa bulan. Nah, ini yang perlu kita hitung. Oleh karena itu, cash inflow yang dibutuhkan dalam tahun ketiga untuk dapat menutup initial investment sebesar 500.000, maka kita bisa hitung. Artinya 500.000 yang tadi belum tertutup dibagi dengan cash inflow yang masuk di tahun ketiga 2 juta dikalikan 100%. Maka ini menggambarkan 25%. Jadi ini 500.000 ini sekitar 25% ya. 25%, yang mana kita cari 25% itu berapa bulan kira-kira akan tertutup ya. Ataupun dengan kata lain, cash inflow sebesar 500.000 dalam tahun ketiga akan terkumpul dalam waktu 3 bulan. Dari mana 3 bulannya? 25%-nya dikalikan 12 bulan. Dapat hasil 3 bulan. Maka dengan demikian payback period proyek B adalah 2 tahun 3 bulan. Nah, ini untuk proyek B. Nah, kalau kita bandingkan dengan proyek A, kira-kira lebih cepat mana? Proyek A apa proyek B? Proyek A. Proyek A itu 3 tahun. Nih, proyek A itu 3 tahun, sedangkan proyek B itu 2 tahun 3 bulan. B berarti, Iya, Bu. B. B. Iya. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan ARR. Nah, ini kan payback period nih. ARR. Untuk ARR tadi kita lihat untuk proyek A, kalau saya nggak salah ingat ya, 33%. Jadi A itu 33%. Oh, gede banget ini A saya. Aduh, saya nggak bisa nih nulis pakai ini. 33%. B itu 25%. Ini dari sisi penilaian ARR. Nah, kalau dari ARR kita pilih yang mana? Yang A. Yang A. Tapi kalau dari payback period pilih yang B. nah, Yang B. yang B. Maka dari itu, nah di sini juga ternyata payback period itu masih belum cukup ya untuk sebagai metode penilaian investasi, karena payback period sendiri dia memiliki kelebihan dan kekurangan sama seperti accounting rate of return. Oke, nah sebelum saya masuk ke kelebihan dan kekurangannya, nah ini ada satu lagi cara dalam menghitung payback period proyek B. Tadi aja udah, kalau yang tadi kayaknya udah cukup simpel ya. Nah ini satu lagi, nah mungkin ini lebih akan sedikit sulit ya. Jadi rumusnya adalah T, tahun terakhir di mana jumlah cash inflow belum menutup initial investment. Kemudian ini yang perlu kita cari. Jadi ini misalkan 2 tahun, kan tadi belum tertutup 2 tahun ya. Di tahun ketiga baru akan tertutup. Jadi ini 2 tahun. Kemudian B, data B ini kita sudah punya initial investment. Dikurangi C, kumulatif cash inflow pada tahun ke-T. Nah, kumulatif cash inflow-nya ini yang perlu rekan-rekan cari.
pada tahun ke-T. Jadi tahun ke-T ini kan 2 tahun ya. Tahun kedua. Kemudian jumlah kumulatif cash inflow pada tahun plus 1. Jadi plus 1, kalau ini 2 berarti plus 1-nya 3 kan gitu ya. Jadi yang perlu rekan-rekan cari adalah nilai C dan D. Nah ini saya nggak minta rekan-rekan cari, saya udah ada. Nah ini udah ada ya. Jadi karena kita cari proyek B, nah ini kumulatif cash inflow-nya ya. Jadi tinggal, ini kan tahun pertama 4.500.000, berarti di tahun kedua tinggal ditambahkan 6.700.000, tahun ketiga tinggal ditambahkan 8.700.000. Nah karena sudah ada, masukkan saja ke dalam rumusnya. Nah didapat hasilnya sama kan ya? 2 tahun ditambah 7.200.000 dikurang 6.700.000 dibagi 8.700.000 kurang 6.700.000. Jadi ini dikurangi dibagi hasilnya 0,25. 2 plus 0,25 sama dengan 2,25 tahun atau 2 tahun, tadi kan 25% ya. 2 tahun 3 bulan. Nah, kira-kira rekan-rekan enak pakai yang mana? Kalau saya misalkan nih buat soal menghitung payback period untuk cash inflow, kasus cash inflow yang datanya acak gitu ya, tidak konstan, kira-kira enakan pakai mana nih metodenya? Metode payback period yang pertama ini. Nah, ini kan dia sama nih, tapi sulitnya sih nyari ini aja ya. Kemudian atau pakai yang ini. Kali aja saya mau mengeluarkan soal gitu ya. Kira-kira pakai yang mana? Ada usul? Kayak diam semua, nggak mau saya mengeluarkan soal nih kayak. Jadi diam aja lah gitu ya, daripada komen takut yang lain marah gitu ya. Iya. FP orang-orang pada pengen. Nah kan. Kalau saya mending pakai yang pertama kali ya. Daripada saya harus nyari cash inflow-nya dulu. Kumulatif cash inflow ya. Tapi gampang juga sih mencari kumulatif cash inflow. Oke, nah untuk payback period sendiri seperti yang saya tadi bilang, ada kelebihan dan kekurangannya sama seperti accounting rate of return. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama dia juga menggunakan arus kas, kemudian mudah dihitung dan dimengerti. Nah, ini ternyata bisa digunakan sebagai penyelesaian awal. Nah, kekurangannya ternyata sama tuh seperti accounting rate of return, dia mengabaikan nilai waktu. Biasanya kalau pakai nilai waktu kan kita sudah belajar ya, time value of money. Ingat kan ya rekan-rekan? Menghitung apa? Nggak ingat? Menghitung apa? Nah, saya tembak aja deh Pak Warji deh. Ingat nggak Pak? Pak Warji? Dengar suara ya, saya Bu. Pak? Time Alhamdulillah dengar Bu. Ya lanjut Bu. Time value of money, saya mau ngajuin pertanyaan justru bukan lanjut. Ayo Nah, Pak Warji, Pak Warji, jawab Pak Warji. Time value of money kemarin menghitung apa Pak? Ini kurang begitu konsen Bu, saya pakai HP Bu. Ini ngeles ini. Saya Bukan tahu ngeles, ini Bu, ngeles. serius. Udah Ibu jalan aja dulu terus. Gimana saya mau Nanti, Bu, paham, mau tahu kalau Pak Warji ini ngerti apa enggak gitu loh. Kalau saya tanya. sangat ngerti sekali Bu, jalan aja dulu. Oke. Nah, Oke, coba Bu. saya tanya lagi nih yang muncul di layar saya. Pak Muhibudin Wali. Ini Pak, panggilnya apa nih Pak Wali apa Pak Muhibudin? Pak Muhibudin Bu. Muhib aja Ibu, Muhib. Oh, Pak Muhib. Ingat nggak? Aduh. Ingat nggak Bu? Ingat nggak? Ngeles lagi tuh Bu. Ya. Ingat. Ingat. Kayaknya Pak Slamet Bu. Pak Slamet. Oh ya nih, coba Pak Slamet. Ingat nggak?
Time value of money itu ngitung apa, Pak? Kalau type of money saya tahu. Kalau Waduh, aduh. Ini jangan-jangan pada off cam semua. Nah, ada yang on cam. Bu Nur Laila. Nah, itu Bu. Iya benar, Bu. Nah, itu Tanya yang dia, Bu. paling pintar Ibu, Bu Nur Lela Ibu. Oh, yang paling pintar. Oke, Bu. Ya, Bu. Ingat nggak time value of money menghitung apa? Nggak ingat, Bu. Aduh, nggak inget juga. Pak Oji coba Pak Oji, Bu. Nah, coba Pak Oji yang ngejelasin, Bu. Nah, Pak Oji. Halo, Pak Oji. Halo, Bu. Ingat nggak? Uangmu adalah uang, Bu. Modar lu, Ci. Menghitung nilai uang, Bu. Uangmu adalah uang, Bu. Nilai. Dari sewaktu kali Bu ya? Halo Ibu, untuk menghitung nilai uang Bu, nilai uang di masa kini dan masa itu mendatang. betul. Nah, Net present value. ini. Oh, bukan uang, itu adalah uang. Betul sekali. Ini yang jawab siapa? Pak Doni ya? Ya, Doni Bu. Oke nih, Pak Doni dapat nih. Cakep. Dapat nilai dari saya nanti tambahan. Kalau saya Langsung masih dapat nilai. Jangan sendiri. Saya pada di Jangan kandang, Bu. satu-satu, Bu. Kasih nilainya semua. Dulu ini ya. Ambil dapat. Oke. Ya, jadi time value of money adalah menghitung nilai waktu uang, di mana kita menghitung nilai waktu masa depan dan masa yang akan datang. Nah, saya tanya lagi nih. Kalau masa yang akan datang, rumusnya ingat nggak? Aduh, Siapa kalau yang rumus mah nggak ingat. menghitungnya aja nggak tahu, apalagi rumus gitu ya? Aduh. Tahu aja, emang. Karena saya dulu juga mahasiswa, Pak. Ya Bu. Ya. Peran report period. Masa yang akan datang. Masa yang ada mah. Masa yang akan datang. Kalau di situ kan rumusnya berarti, kalau rekan-rekan masih ingat ya, future value, ya kan? Ya Pak Wahyu itu yang kemarin itu juga. Masa yang akan datang future. Ya, future value. Nah, kalau masa yang saat ini, artinya disebut Present value Bu. present value. Nah, ini rekan-rekan tolong yang sudah saya berikan mohon dibuka lagi, dibaca lagi gitu ya. Baik, Bu. Nanti setiap sikonnya saya tes satu-satu. Jangan Bu, ntar Nanti pada Ibu ngilang, bikin Bu. grogi aja lah. Ya Allah, seru ini. Oke nih, on cam dong semua. Pokoknya nanti yang gak on cam saya tanya aja. Kalau banyak pertanyaan malah banyak yang nggak on cam, Malah Bu. pada ngumpet Bu kalau di Ibu ditanyain satu-satu Bu. Nah, kalau saya yang gak on cam saya tanya nanti. Yang nggak on cam nggak ada orangnya Bu. Nah, saya udah mulai lihat nih banyak yang on cam nih. Wah, ya Bu. Takut ditanya, Bu. Seru kan jadinya? Oke. Kita mulai lagi ya rekan-rekan. Ini banyak sekali rumusnya nih. Ya Bu. Tapi ingatkan saya ada Vicon satu lagi. Di jam berapa ya? Oke, masih lama. Masih lama saya. Masih ada sekitar 20 menit lagi. Cukuplah. Oke, net present value. Jadi kita mulai lagi dengan menambahkan metode yang lain gitu ya untuk membackup metode-metode yang sebelumnya tadi kita gunakan. Metode net present value. Nah, kalau dia sudah memakai present value artinya kan dia sudah menggunakan nilai waktu uang. Jadi sudah memasukkan nilai waktu uang dalam rumusnya gitu ya. Jadi net present value adalah merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari cash inflow dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Rumusnya bagaimana? Ini adalah rumusnya. Jadi
Nanti kita akan melihat investasi awalnya ditambah dengan arus kas yang ada untuk setiap tahunnya. Jadi I0 adalah nilai investasi atau initial investment, AT ini adalah aliran kas bersih atau cash inflow, R-nya adalah discount rate, dan T-nya adalah jangka waktu proyek atau umur ekonomis dari proyek. Nah, contoh di sini, perusahaan Sari Delima membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Nah, cash inflow diperkirakan 40 juta per tahun. Jadi ini masih perusahaannya sama tapi datanya udah beda ya. Jadi investasinya 120 juta, cash inflow-nya diperkirakan 40 juta per tahun. Nah, ini kalau per tahun selama 6 tahun artinya dia konstan ya untuk cash inflow-nya atau arus kasnya. Dengan discount rate, nah ini sebetulnya mau jadi bahan pertanyaan lagi nih. Kalau present value kan pakai discount rate. Nah, kalau future value pakai apa gitu ya. Tadinya saya mau nanya tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Nah, kalau dia pakai present value, dia pakai discount rate sebesar 10%. Nah, hitunglah besarnya net present value. Maka kalau kita gunakan NPV ini, net present value, artinya kan kita harus menghitung. Karena 6 tahun berarti kita hitung nih, kalau dia konstan langsung sekaligus masukkan, jadi minus 120. Ini artinya minus, ngerti nggak nih? Ini kan investasi awal, artinya kita kan mengeluarkan uang ya. Artinya di sini ditandai minus gitu ya. Jadi kalau menghitung jangan sampai lupa ini minusnya. Dihitung masukkan minusnya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan nggak pakai minus, hasilnya akan beda. Jadi minus 120 juta, artinya kita mengeluarkan 120 juta ditambah dengan arus kas. Jadi arus kas dari proyek yang kita investasikan. Dibagi dengan bunganya. Untuk per tahunnya, kita hitung satu-satu. Ini cari dulu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5, 6. Baru minus 120 juta ditambah hasilnya gitu ya. Kalau misalkan rekan-rekan males ngitung satu-satu, pasti males kan? Males nggak? Kalau males, gunakan tabel. Tabelnya namanya present value interest factor of annuity. Ini rekan-rekan tahu nggak? Ini saya sudah berikan caranya, sudah saya tutorialkan waktu di Vicon pertama ya. Dan saya suruh rekan-rekan mencari, ingat nggak tabel ini? Di Vicon pertama. Ingat, Bu. Ingat ya? Ya. Udah ada yang download belum? Udah dapat belum? Atau bisa gunakan kalkulator keuangan juga bisa. Jadi kalau cari dengan diskon rate-nya berapa tadi? 10%. 10%. Kemudian cari di tenor 6 tahun. Nanti dapat 4,3553. Jadi rekan-rekan nggak perlu ngitung ini satu-satu. Capek kan? Langsung aja cari di tabel present value interest factor of annuity. Dapat kalikan dengan si arus kasnya ini. Jadi minus 120 juta ditambah 40 juta kalikan hasilnya. Bunganya ini berapa? Nanti dapat nih hasil ini 40 juta dikalikan dari bunga di tabel 174.212.000. Nah, jadi minus 120 juta ditambah 174 hasilnya 54.212. Nah, ini jadi kalau tabel ini sebetulnya hanya bisa digunakan kalau si arus kasnya ini konstan. Nah, bagaimana kalau yang tidak konstan? Ya, kalau tidak konstan, ya itu rekan-rekan harus hitung satu-satu ya. Jadi hitung masing-masing. Nah, ini contoh misalkan arus cash inflow tiap tahun besarnya tidak sama. Jadi dihitung satu-satu. Ini kan 50, 50, 40, 30, 20, 20. Hitung satu-satu, ketemu hasilnya 160 juta 980. Hasil net present value-nya adalah 40 juta 980. Nah, kalau dibandingkan dengan ini, dengan yang arus kasnya sama 54 juta,
Nah, kalau yang kedua 40 juta, kira-kira pilih yang mana? Kira-kira pilih yang mana? Belum tahu? Kalau belum tahu kita coba lihat di sini. Nah, di sini pengambilan keputusan apakah suatu usulan proyek investasi diterima atau ditolak jika menggunakan net present value, kita bandingkan nilai NPV-nya dengan 0. Nah, pengambilan keputusan ini jika dua proyek bersifat mutually eksklusif, artinya hanya satu proyek yang akan dipilih, maka proyek yang memiliki NPV positif terbesar yang akan dipilih. Jadi kira-kira pilih yang mana? Yang 54 apa yang 40? Yang 54, Bu. 54, Bu. Yang 54, 54. betul. Karena dia memiliki NPV positif dan terbesar ya dibandingkan yang 40 juta ini. Nah, ini apabila NPV-nya lebih besar atau sama dengan 0 atau positif, maka investasinya layak diterima. Jadi dikatakan nilainya positif aja itu layak diterima. Apalagi hasilnya juga lebih besar gitu ya. Nah, jika NPV positif, arus kas proyek menghasilkan suatu sisa keuntungan atau excess return yang akan dinikmati oleh para pemegang saham. Jadi jika perusahaan mengambil proyek dengan NPV positif, nilai perusahaan atau harga saham akan naik, yang berarti kesejahteraan pemegang saham juga naik. Nah, apabila NPV-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka investasinya ditolak. Nah, ini adalah menggunakan net present value. Nah, ternyata net present value juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya memang dia menggunakan arus kas juga ya. Kemudian konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Kekurangannya ternyata hanya satu, membentukkan peramalan jangka panjang yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya. Jadi kekurangannya ini dia karena sudah memakai nilai arus kas, jadi nilai waktu uang dikatakan lebih cocok gitu ya untuk sebagai metode untuk menilai investasi. Apalagi ditambah dengan metode profitability index. Nah, ini adalah metode profitability index atau benefit cost ratio merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan NPV. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan NPV, maka akan diterima pula jika dihitung dengan menggunakan profitability index. Jadi kita untuk mencari profitability index ini adalah total present value cash inflow dibagi dengan initial investment-nya. Nah, untuk menilai profitability index diterima, apakah proyek itu diterima atau ditolak, maka acuannya ini. Jika profitability index-nya lebih besar dari 1. Kalau tadi NPV lebih besar dari berapa? Pilih NPV yang terbesar, Bu. Ya, enggak, acuannya lebih besar daripada berapa angkanya di sini? 0. 0. Ya, kalau PI atau profitability index lebih besar dari 1, maka proyek tersebut atau investasinya layak diterima. Nah, kalau lebih kecil dari 1, maka ditolak. Ya, ingat ya, kalau NPV dia lebih besar dari 0, profitability index lebih besar dari 1 untuk proyek tersebut diterima. Nah, ini ada perhitungan untuk profitability index yang mana masih menggunakan cash inflow yaitu 40 juta dengan contoh perusahaannya Sari Delima. Nah, kita ambil total present value-nya. Nah, ini 174 ini adalah total present value. Jadi total present value saya beritahu yang ini ya. Nah, kalau yang ini berarti yang ini. Hasil dari perhitungan arus kas dibagi dengan bunganya. Kalau yang acak ininya cash inflow-nya ini ya. Nah, kalau dimasukkan ke dalam rumus dibagi initial investment untuk yang pertama proyek 1,45. Masih lebih besar nggak dari 1? Tentunya masih lebih besar daripada 1. Masih. Maka proyek investasi diterima. Nah, kalau yang proyek kedua 1,34 juga masih lebih besar
besar dari 1 ya, maka bunganya layak diterima. Tapi karena dia sejalan dengan NPV, artinya kita bisa memilih yang lebih tinggi nilainya. Maka kita pilih yang mana? Yang A, Bu. Ya, 1,45. 1,45. Nah, ini sejalan nggak sama NPV? Kita lihat NPV Jalan, Bu. ini ya, Jalan, Bu. ya lebih besar. Nah, itu dikatakan NPV dan PI ini dia sejalan. Jadi kalau NPV diterima, nah profitability index ini kemungkinan juga akan diterima. Ternyata benar dia diterima. Oke, satu lagi. Jam berapa ini rekan-rekan? Jam Masih 15, Bu. 15.10, Bu. Oke, ingatkan saya 10 menit lagi ya. Nah, kita masuk ke metode yang terakhir adalah internal rate of return. Jadi ini rekan-rekan kita sudah bahas 2 ya, sesi 2, materi 2 dan materi 3. Jadi minggu depan kita tinggal lanjut lagi 4 dan 5 gitu ya, biar kelar ya. Nah, ini internal rate of return merupakan metode penilaian investasi yang mencari tingkat bunga diskonto. Jadi dia nanti temannya itu dengan NPV. Jadi kita kalau menghitung IRR ini kita juga harus menghitung net present value. Artinya di sini mencari tingkat bunga diskonto atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari kas masuk dan kas keluar. Jadi sebetulnya kita nanti ada tingkat bunga yang harus kita interpolasi, tapi nggak usah lah kita pakai apa namanya. Kalau saya sendiri nggak pernah pakai interpolasi. Kita ini aja apa namanya berdasarkan perkiraan kita gitu ya. Nah, pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi dengan IRR ini akan selaras dengan NPV. Jadi, sama dengan profitability index dengan NPV, tapi IRR ini juga katanya akan selaras. Jadi, kalau NPV diterima, PI diterima, maka IRR juga akan diterima. Walaupun memang kadang-kadang terjadi pertentangan antara keputusan investasi menggunakan NPV dan IRR ini. Jika menggunakan IRR, maka investasi akan diterima apabila IRR-nya lebih besar daripada tingkat bunga yang digunakan sebagai biaya modal. Jadi kita harus perlu tahu berapa sih tingkat bunganya gitu ya. Nanti kita bandingkan di IRR. Kalau dia lebih besar IRR-nya, maka otomatis investasinya akan kita terima. Dan sebaliknya, jika ditolak apabila IRR-nya lebih kecil daripada biaya modal yang digunakan. Nah, jadi kita lihat aja ini, kita bandingkan IRR-nya gitu ya. Kita nggak usah pakai interpolasi. Nah, ini rumusnya. Nah, rumus IRR ini agak-agak banyak data yang perlu kita cari. Yang pertama adalah di sini IRR sama dengan RK. RK adalah tingkat bunga terkecil. Kemudian berarti ada bunga terkecil, ada bunga terbesar. Nah, ini yang perlu kita cari ya. Bunga terkecil dan bunga terbesar. Sama dengan, ditambah dengan NPV. RK, jadi kita harus menghitung net present value dari bunga terbesarnya berapa. Net present value bunga terkecil ya, kalau RK bunga terkecil. Nah, terbesar baru NPV RB. Net present value tingkat bunga terbesar. Dibagi dengan present value bunga terkecil dan present value bunga terbesar. Dikalikan, nah ini RB-nya, bunganya, bunga terbesar dikurangi bunga terkecil. Jadi agak-agak banyak ya yang perlu kita hitung. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumusnya, kita lihat dulu hubungan antara NPV, profitability index, dan internal rate of return. Jadi dari kelima metode penilaian investasi yang telah dijelaskan, ternyata ada 3 metode yang cukup baik digunakan dalam menilai investasi. Itu yang mana? Yang ini. Metode yang 3 dari terakhir ya. NPV, PI, dan IRR. Nah, ini ternyata metode penilaian investasi yang baik yang bisa digunakan untuk menilai investasi. Karena apa? Karena semuanya menggunakan basis konsep yang sama, yaitu present value, atau dia sudah menggunakan nilai waktu uang, yaitu nilai dari present value. Nah, kita masuk ke dalam, langsung aja ya, contoh soal IRR. Nah, ini
Ini adalah contoh soal dari internal rate of return yang mana kita perlu, kalau menggunakan IRR kita perlu cari dengan NPV. Jadi IRR dan NPV. Suatu perusahaan menghadapi dua buah usulan proyek investasi A dan B. Ini A dan B. Aliran kas per tahun kita lihat untuk A dengan investasinya 40 juta, aliran kasnya sama ya, konstan. Sedangkan investasi B alirannya berubah-ubah, bahkan di tahun pertama dia belum ada nih, tidak ada cash inflow-nya, nggak ada arus kas masuknya. Apabila rate of return yang disyaratkannya 10%, jadi IRR-nya 10%, buatlah keputusan manakah investasi yang menarik atau layak diterima jika dinilai dengan NPV dan IRR untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Maka kita hitung dengan NPV dan IRR-nya. Nah ini ya, NPV investasi A dulu kita cari. Jadi minus 40 juta karena dia sama ya, ini pakai tabel, gunakan tabel. Tabelnya apa tadi? Ingat nggak? PV I L A ya. Gunakan tabel present value interest factor of annuity, dapat 3,170. Nah, ini kalau sudah dihitung dapat hasilnya 7.550.000. Nah, investasi A kita hitung lagi IRR-nya. Dengan NPV 7.550.000, kalau kita hitung IRR-nya, nah ini IRR-nya. Nah ini karena ada bunga terkecil dan bunga terbesar, berarti otomatis kalau NPV-A-nya dengan 10% sudah kita hitung, maka si 20% juga kita perlu hitung. Ya, jadi karena kita pakai dua tingkat suku bunga ya, terkecil dan terbesar, masing-masing dicari. Nah yang 20% hasilnya minus ternyata. Yang 10% 7 juta, 20%-nya minus. Ini biasanya ini sudah ditentukan, yang pertama 10%, yang kedua 20%. Jadi kalau misalkan ada soal, nanti rekan-rekan nggak perlu, saya nggak minta nanti rekan-rekan cari, dengan menggunakan interpolasi akan saya tentukan langsung gitu ya. Nah IRR-nya berarti 10% ditambah, karena ini kan nilai dari IRR ya. Nih. Mana sih? Nah, apabila rate of return yang disyaratkan, berarti tingkat IRR-nya 10%, maka kita masukkan ke dalam rumus internal rate of return 10% ditambah ini present value dari A dan B, ada total present value B ya, ini 8, coba dicari deh. Benar nggak nih? 8.915. Kemudian dikurangi 20% dikurangi 10%, hasilnya adalah 10%. Maka 10% ini dikalikan dulu. Ini dikalkulasikan dulu, hasilnya 8,47%. Jadi 10% ditambah 8,47% adalah 18,47%. Nah, ini kadang-kadang di soal nih rekan-rekan suka nggak jadi ini kan ada hitungannya, ini dikurang ya, RB dikurangi RK. Kelarkan dulu itu RB dikurangi RK. Kemudian ini jangan ditambahkan dulu. Yang ini dikalikan dulu dengan hasil RB dikurang RK. Baru jadi 10%-nya ini tetap di sini, hasil ini di sini. Itu ya untuk menghitungnya. Nah, kemudian investasi B sama perhitungannya. Ini saya nggak jelaskan lagi. Nanti kalau kita lihat hasilnya di sini, karena dia tidak bisa menggunakan tabel, maka dia agak lebih lama ya, lebih banyak perhitungannya. Nanti hasilnya ketemu 18,28%. Nah ini kan sudah saya berikan ya PDF-nya ya, 18,47% dengan 18,28%. Nah dari sini kita diminta nih untuk membandingkan, pilih yang mana. Jadi dari perhitungan NPV dan IRR proyek investasi A dan B pada tingkat return yang diharapkan 10%, maka diperoleh NPV A-nya 7.550.000, NPV B-nya 10.600.000. Nah, kalau kita lihat ternyata NPV B ini lebih menarik ya.
Nah, dengan demikian investasi B lebih menarik daripada investasi A karena investasi B akan mendapatkan NPV yang lebih besar. Namun, apabila dilihat dari IRR-nya, ternyata IRR usulan investasi B sebesar 18,28%, lebih kecil dibandingkan usulan investasi A, yaitu 18,47 ya. Sehingga usulan A lebih menarik. Nah, ini yang dikatakan tadi di mana bisa terjadi konflik antara hasil dari NPV dan IRR. Kita lihat ya, NPV-nya B lebih besar ya, jadi ini lebih menarik, jadi ini ceritanya ditolak. Kemudian IRR-nya, ternyata kalau kita lihat A yang lebih menarik, ini yang ditolak gitu. Nah ini bagaimana cara memutuskannya? Kita lihat perhitungan awal tadi dari pertama dari perhitungan ini NPV sudah, kemudian profitability index dan IRR. Kita bandingkan ketiga tadi. Baru manajer keuangan bisa memutuskan kira-kira yang lebih baik yang mana, investasi A atau investasi B. Oke, berarti selesai nih. Ini ada soal latihan. Nanti saya share nih PPT-nya. Silakan rekan-rekan kerjakan secara mandiri ya. Insya Allah nanti kita bahas lagi di pekan Vikon kelima. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Pas. Pas. Yang lain? Ada Bu. Ya, silakan. Bu, maaf. Kalau di realnya gitu, tingkat diskonto. Kalau present value kan tingkat diskonto. Kalau yang future value, kayaknya pakai interest ya Bu ya? Pakai bunga majemuk. Kalau Oh iya, bunga majemuk. Kalau ya, future value, future. kalau present value pakai diskonto. Nah, menentukan diskonto itu dari mana Bu? Kalau Jadi kita di kuliah ya dari soal, tapi kalau di realnya itu dari mana? Angka 10% misalnya. berarti kalau ini kita menggunakan, lihat tingkat suku bunga yang berlaku gitu untuk suku bunga diskontonya. Itu sebetulnya ada penelitiannya lebih lanjut. Jadi ada rumus-rumus yang bisa digunakan untuk menentukan bunga diskontonya. Begitu Mas Doni. Jadi nggak ditentukan langsung. Jadi perusahaan juga tetap harus melakukan perhitungan bunga diskontonya untuk kita ambil yang reliable untuk menghitung proyek-proyek yang memang diajukan atau investasi yang kita ajukan. Jadi ada beberapa compare nanti. Itu Mas Doni. Ya Bu. Nah, yang cash inflow itu berdasarkan forecast ya Bu ya? Bikin forecast 5 tahun cash inflow-nya berapa? Betul, karena Itu kan yang ini ya. Ya, silakan Mas Doni lanjutkan. Ya, cash inflow itu dari forecast Iya, proyek itu kan. betul. Oh, oke Bu. Jadi kan ini memang prediksi dulu. Jadi kalau misalkan ini kan suatu perencanaan ya. Jadi otomatis kita tentunya kalau melakukan perencanaan tentunya kita pakai peramalan terlebih dahulu. Seperti kita melakukan penjualan berarti ada peramalan penjualannya kita buat dulu. Nah, bagaimana cara melakukan forecast? Ada beberapa analisis tren yang bisa kita gunakan. Nah, ini panjang lagi kalau saya jelasin. Oke, ada lagi nggak? Tidak ada? Rekan-rekan yang lain? Bisa dipahami materi hari ini? Apa sulit dipahami? Ini diam semua nih kayaknya. Bu, masih. Oke, dipelajari ya rekan-rekan. Ini saya nanti mungkin kita intinya di sini kita belajar bersama-sama ya. Saya juga sendiri masih belajar, nggak cuma rekan-rekan. Kadang-kadang saya akan berikan ke rekan-rekan perlu saya lihat lagi. Jadi intinya kita sama-sama belajar. Jadi kalau saya tanya-tanya ya nggak apa-apa gitu, nggak usah takut. Saya nggak akan marah gitu tiba-tiba nilainya kasih jelek, enggak. Justru dari saya bertanya rekan-rekan menjawab itu kita dapat ilmunya gitu ya rekan-rekan ya. Ya Bu. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir.
Ini kan sudah saya rekam, nanti saya akan share bagi yang tidak hadir, akan bisa dilihat lagi rekamannya. Nanti bagi rekan-rekan yang masih bekerja juga yang nggak sempat memperhatikan, mungkin bisa lihat lagi, simak lagi rekamannya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,